Gapan Kaur. Saya ingin melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan bertanggung jawab untuk satu kasus dilema etika yang akan disampaikan oleh Bapak pimpinan dari SMP Negeri Gapan Kaur ini. Mari ikuti saya. Pengambilan keputusan di SMP Gapan Kaur ini. Ini untuk memilih tugas saya sebagai calon guru. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika? Apakah itu kasus dilema etika atau moral? Nah, yang di sini yang mau dibahas ini kasus dilema etika. Jadi masalah untuk kasus dilema etika salah satunya tidak naik kelas ya. Tidak naik kelas ini bukan memang permasalahan siswa. Kenapa tidak naik kelas? Berarti dia itu pasti ada permasalahannya. Salah satunya mungkin KBM-nya itu tidak mencukupi atau tidak tuntas ya, seperti itu. Terus mungkin ada permasalahan siswa ini, mungkin ada yang namanya kesalahan di luar. Karena program kita sekolah itu yang namanya ada sistem poin, sistem yang namanya teguran. Nah, di situ ya antara KBM sama etika siswa itu kan kita tidak yang namanya dipisahkan, tidak bisa dipisahkan seperti itu. Maka pas kenaikan kelas itu kita lihat itu pun tidak langsung kita putuskan untuk ini tidak naik kelas, seperti itu. Ada proses tertentu seperti itu. Ya, baik. Jadi ada prosesnya ya, tidak bisa langsung. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika tersebut yang tidak naik kelas itu? Ya, makanya saya bilang tadi Bu, ya dari awal saya bilang pihak sekolah yang namanya ada program yang namanya itu sistem poin. Kesalahan siswa itu apa dulu? Misalnya bolos ya, atau berantem, atau kasus merokok, atau kasus pelecehan seksual dan yang lainnya. Makanya setiap kasus itu kita beda-beda poinnya Bu, beda-beda poinnya tersendiri seperti itu, nggak sama. Setiap dalam etika atau permasalahan siswa itu poin itu tidak sama seperti itu. Makanya nanti setelah akhir ya dari semesteran itu, kenaikan kelas itu mungkin poinnya itu digabung dari apa permasalahan siswa itu. Terus kita lihat gimana dia yang namanya belajarnya, buat PR enggak, tuntas enggak. Itu pun nanti kita akan kita bahas bersama-sama. Ada wali kelasnya, ada apa namanya guru BK-nya, kesiswaannya dan yang lainnya seperti itu. Baik, jadi ada beberapa langkah kan ya? Ya. Jadi langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan untuk menghadapi kasus ini? Nah, makanya kita lihat dulu. Kita kalau untuk kasus tadi kita dari poin 1 sampai poin mungkin 200-an. Kalau poin 200-an itu mungkin langsung kita kembalikan ke orang tua. Tapi pada saat sampai hari ini siswa kita alhamdulillah itu belum pernah yang namanya sampai ke yang poin itu. Terus kita lihat ketuntasannya belajarnya, ya sebatas mana tuntasnya. Kalau di sekolah yang namanya kalau siswa tidak tuntas itu melaksanakan remedial, tidak langsung memutuskan ini tidak naik kelas, tidak seperti itu. Jadi ada langkah-langkah ya. Ya. Baik, sekarang hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan? Hal efektifnya yaitu tadi kembali ke awal ya saya bicarakan tadi. Pihak sekolah pertama itu melaksanakan sosialisasi dulu terhadap siswanya. Salah satunya kita peran di sini ada yang namanya OSIS ya, OSIS. Jadi OSIS yang mensosialisasikan bahwasannya kepada yang siswanya yang lain, kawan-kawannya yang lain, bahwa kesalahan ini poinnya segini, kesalahan ini poinnya segini, sampai ke poin terakhir itu dikembalikan ke orang tua. Tapi alhamdulillah
berkat kita kerjasama yang baik ya, terhadap juga kita libatkan juga masyarakat, salah satunya komite, sampai hari ini permasalahan anak kita alhamdulillah itu belum ada. Ya, alhamdulillah ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak sebagai pemimpin? Iya, kalau tantangan itu pasti ada, Bu. Yang namanya kita pimpin itu pasti ada. Salah satu, kita langkah pertama misalnya menegur anaknya atau mencibit sedikit, ini misal ya Bu ya. Atau salah satunya rambut. Nah, ini pernah ini kita alami. Rambut siswa itu panjang, dipotong, nangis dia ini. Jadi sampai rumah mungkin dibilangnya sama orang tuanya. Besoknya lagi datang orang tuanya nggak nerima. Nah, itu kan sebuah tantangan bagi saya juga sebagai kepala sekolah. Langkah apa yang saya ambil? Ya saya bilang, ini memang program sekolah. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, alhamdulillah setelah kita melaksanakan rapat dengan orang tua, dengan komite, sampai hari ini mereka baru menyadari, oh memang program sekolah ini seperti itu. Nah, sampai hari ini alhamdulillah tidak ada yang namanya permasalahan yang luar biasa. Berarti sampai saat ini belum ada permasalahan yang begitu signifikan ya. Ya. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan ini dalam sebuah kasus? Iya. Kalau masalah jadwal itu udah pasti Bu, ya. Kita dari pihak sekolah itu kalau bagi saya ya sebagai kepala sekolah itu kadang-kadang itu 1 minggu sekali saya keliling, saya tanya guru BK-nya, guru kesiswaannya, terus OSIS-nya. Makanya biasanya terjadwal itu 1 bulan sekali saya mengumpulkan atau merapatkan terhadap semua pihak. Salah satunya itu tadi ada yang namanya wakil-wakil tersendiri, terus ada yang namanya guru wali kelas, ada yang namanya rapat semua guru, termasuk yang seluruh OSIS 1 bulan sekali. Artinya ada prosedur yang Bapak buat benar, ya benar. untuk pengambilan keputusan ini. Ya, ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang membantu selama ini dalam mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, kalau seperti itu udah pasti Bu. Karena apa? Kita sebagai pimpinan tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa memutuskan diri ya sendiri ya. Walaupun kita seorang pimpinan, itu salah satunya itu kan ada wakil-wakil. Salah satunya itu ada bukan wakil-wakil, semua pihak, salah satunya semua guru, termasuk saya libatkan itu komite. Makanya saya setiap bulan itu melaksanakan agenda yang namanya rapat itu semua guru, kadang-kadang saya undang juga pihak komite, pihak kepolisian, itu saya libatkan semua. Ya. Artinya sekolah ini memang sudah berjalan bagus untuk penyelesaian dilema etika dalam kepemimpinan Bapak ya. Kemudian dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, apa pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan? Ya, pembelajaran itu udah pasti ada Bu. Pembelajaran salah satunya di situ kita belajar yang namanya seorang pemimpin. Karena apa? Seorang pemimpin kalau tidak ada permasalahan dalam etika itu tidak yang namanya bisa memutuskan, tidak bisa yang namanya membijaki ya, tidak yang namanya bisa bermusyawarah. Makanya seorang pemimpin itu harus yang namanya sifat leader ya, seperti itu. Ada sifat leader ya. Iya Bapak. Baik, demikian pertanyaan yang menjadi tugas kami sebagai guru penggerak. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kami dan bagi Bapak sebagai pimpinan ke depan ya. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu ya atas kunjungannya. Iya. Ya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya
tujuan saya ke sini Pak mau wawancara kepada Bapak untuk tugas demonstrasi kontekstual berhubungan dengan dilema etika, kasus-kasus dilema etika di sekolah yang Bapak pimpin. Adapun pertanyaan Pak, saya langsung mulai saja ya. Boleh. Untuk pertanyaan pertamanya, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau moral? Baik, sahabat saya sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi yang kebenarannya sempit di 1 tahun, tentu saja akan mengalami berbagai macam atau beragam kasus yang akan dihadapi, baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar, yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Jadi kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, cara saya selama ini untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus tersebut. Ya, tentu saja untuk memahami kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat, ya, berbagai macam stakeholder yang ada di sekolah ini. Setelah bermasalah sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau dilema etika. Nah, untuk itu perlu dilakukan atau dibuatkan semacam daftar identifikasi kasus. Nah, syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum, dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu dikatakan kasus bujukan moral. Demikian. Jadi begitu ya cara Bapak mengidentifikasi antara kasus dilema etika atau bujukan moral. Iya, betul. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, baik. Kalau untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama benar. Nah, atau membenturkan faktor apa atau pihak mana, apakah kepentingan per orang atau mungkin melibatkan banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran atau mungkin kesetiaan, rasa keadilan atau belas kasihan. Nah, itu tidak dihilangkan atau diutamakan, atau mungkin berdampak untuk saat ini atau sampai ke seterusnya jenjang jangka panjang maksudnya. Ya, begitu. Baik, Pak. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik, kalau selama ini yang sudah saya lakukan, saya cenderung mengambil suara hati dan nalar, ya. Suara hati dan nalar ini harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya, ya, yang kira-kira manfaat dampak buruknya lebih kecil, kita pilih yang demikian, dan lebih besar manfaatnya tentunya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik. Jika kasus itu berhubungan dengan prestasi peserta didik berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir basis peraturan, dan berpikir basis rasa peduli. Tahap berikutnya, lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temuan peluang. Lalu buatlah keputusan. Saya akan mengambil keputusan. Lalu keputusan ditinjau kembali hingga benar-benar yakin bahwa, dan insya Allah dalam bimbingan ilahi, keputusan yang kita ambil nantinya akan merupakan keputusan yang siap dipertanggungjawabkan. Ya, begitu Pak ya. Ya, selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya. Kalau dalam pengambilan keputusan ada beberapa hal yang anggap efektif. Dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan. Jadi ketika dapat permasalahan, kita mencoba untuk disederhanakan. Selanjutnya kita baru bangun kebijaksanaan.
untuk melakukan beberapa hal yang sudah kita pertimbangkan. Oke, jadi menyederhanakan beberapa permasalahan, Pak, Betul. ya. Ya. Iya. Selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Ya. Jadi hasil keputusan yang kita ambil itu tentu saja ada beberapa dampak. Tidak sepenuhnya hasil keputusan yang kita ambil itu disetujui oleh beberapa kawan, ya. Stakeholdernya tentu ada berbagai macam pendapat. Namun dengan memberikan pemahaman kepada beberapa orang atau kawan-kawan teman-teman yang tidak sependapat, tentu saja bagaimana cara supaya semuanya dapat ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan memang, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati bersama nanti. Demikian. Artinya Bapak sudah menjalankan tugas Bapak selama ini ya dalam mengambil keputusan. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Ya. Terus terang saja selama ini belum ada atau tidak ada jadwal tertentu yang dibuat untuk menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat dan kondusif serta dampaknya baik untuk semua warga sekolah. Oh, baik. Artinya tergantung kasusnya kapan ya? Iya, tergantung jadi kasus. tidak ada jadwalnya. Betul. Jadi selama ini terus terang saja kami belum ada buat jadwal khusus atau terschedule dengan baik, tapi kami hanya memprioritaskan kasus mana yang kira-kira dianggap lebih ditangani lebih dahulu. Iya, lebih cepat. Iya. Iya, baik Pak. Selanjutnya, apakah dalam penyelesaiannya setelah diselesaikan, apakah ada dalam bentuk prosedur seperti apa? Misalnya ada prosedurnya, bagaimana cara menyelesaikannya, mungkin langkah-langkahnya, Oh, ya. apakah ada itu Pak? Baik, yang kalau selama ini tentu saja kita ada prosedur. Dengan salah satu prosedur yang kita lakukan komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah. Berbagai macam, kita libatkan semua stakeholder yang ada di sekolah. Misalkan pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan yang sudah diambil. Sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan tersebut. Intinya kita melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah, semua warga yang ada di sekolah dan menjalin komunikasi yang baik. Kolaborasi. Kolaborasi. Ya. Nah. Ya, jadi itu prosedur yang dapat dilaksanakan. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, tentu saja ada. Sudah saya bilang dari awal, kita selalu berkomunikasi dengan stakeholder yang ada di sekolah. Jadi tentu saja dalam hal ini kita melibatkan beberapa orang guru yang kita anggap kompeten di bidangnya, mungkin tenaga administrasi. Jadi sekali lagi saya bilang, saya tidak lepas dari komunikasi dari berbagai macam stakeholder. Karena keputusan yang diputuskan atau diambil oleh orang banyak akan lebih bagus nanti dijalankan di kemudian hari. Ya, artinya Bapak di sini dalam mengambil keputusan ada beberapa stakeholder yang Bapak libatkan di sini ya, yang bisa membantu mengambil keputusan Bapak menghadapi dilema etika yang Bapak hadapi ya. Iya, baik Pak. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Baik, dalam mengambil sebuah keputusan maka kita akan mengidentifikasi jenis kasusnya dulu, ya, yang mana yang diselesaikan lebih awal dan mana yang akan menyusul kemudian. Nah, tentu kita akan melakukan berbagai pengujian, ya, pengujian tentang kasus tersebut. Lalu setelah kita melakukan pengujian benar lawan benar atau untuk dapat menemukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip
yang tidak merugikan siswa di kemudian hari. Demikian. Iya Bapak, berarti sudah bagus sekali ya Pak. Alhamdulillah. Pengambilan keputusan yang selama ini sudah Bapak laksanakan ya. Demikian saja Pak wawancara kita hari ini untuk memenuhi tugas saya, demonstrasi kontekstual untuk tugas calon guru penggerak yang sedang saya laksanakan sekarang. Terima kasih banyak Ya, Pak. siap, sama-sama. Berikut adalah hasil analisis refleksi dari wawancara terhadap kedua kepala sekolah. Hal yang menarik yang muncul saat wawancara adalah kedua kepala sekolah memiliki cara sendiri untuk menganalisis suatu permasalahan, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Kedua kepala sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Namun dalam pengambilan keputusan belum ada prosedur menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian pengambilan keputusan. Rencana ke depan harus adanya prosedur khusus dalam mengambil keputusan tersebut, sehingga dapat diukur seberapa efektif hasil pengambilan keputusan tersebut dilihat dari faktor resiko atau dampak. Saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dan mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh hasil keputusan yang bijaksana. Kemudian saya menerapkan proses pengambilan keputusan secepatnya, dimulai dari lingkup terdekat yaitu di lingkup kelas saat menyelesaikan kasus yang sedang saya hadapi. Demikianlah tugas wawancara saya untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual sebagai calon guru penggerak, yaitu mengenai kasus dilema etika di Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Kawo. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.